Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Seperti biasa di weekday saya membuat sebuah konten singkat apa yang saya eksplorasi di minggu ini. Nah, kali ini adalah tentang Backbox Linux. Ini adalah penetration testing security distro, mirip dengan Kali Linux. Kalau Kali itu basicnya adalah Debian. Lalu ada satu lagi namanya Parrot OS, itu juga base-nya on Debian. Dan kalau Black Arch jelas dia dari Arch Linux, dan Backbox ini gabungan Debian dan Ubuntu guys. Nah, beberapa hari lalu itu Backbox Linux 9 dirilis tanggal 1 Oktober. Jadi cukup fresh. Mari kita download ya. Nah, dia tuh berbayar. Jadi kita tinggal isi sumbang €0 dan kita akan download dengan metode torrent guys. Jadi kita download torrentnya, setelah terdownload ISO-nya kita tinggal jalankan program Ventoy. Di konten ini saya tidak panjang lebar ya, dan juga saya asumsi kalau teman-teman yang tertarik dengan Backbox Linux pasti sudah menguasai banget basic installation distro Linux. Semua langkah-langkah ini ada di video-video saya yang umum, yang panjang tentang instalasi distro. Nah, kebetulan juga karena saya kedatangan sebuah laptop yang cukup jadul ya untuk direstorasi. Ini adalah Intel i3, hanya 2.2 GHz, hanya 2 GB RAM. Dan berjalan di Windows 7 guys. Nah, DDR-nya itu DDR3, RAM 2 GB DDR3, dan saya akan install Backbox Linux-nya di laptop ini. Oh ya, namanya adalah Sony Vaio. Ini adalah laptop Sony guys. Kita jalankan disk management. Nah, harddisknya cukup besar ya. Ini laptop untuk bekerja sehari-harinya, dan kita persiapkan sebuah partisi. Kita shrink volume. Nah, sisakan 40 GB untuk Linux-nya. Sebenarnya kalau untuk yang distro yang ringan cukup 30-an GB. Tergantung kita mau menggunakan distro itu, Linux itu untuk kebutuhan jangka panjang atau hanya testing saja. Setelah partisinya sudah aman, kita tinggal restart. Nah, ini adalah menu Ventoy tadi, masih ada satu ISO ya. Jadi di Ventoy kita bisa copy beberapa ISO, salah satunya adalah Backbox Linux yang tadi kita download. Ini menu grupnya. Singkat cerita, kita sudah ada di live session dari Backbox. Dan karena dia Debian, karena dia Ubuntu, saya gampang menginstal Simple Screen Recorder sehingga saya bisa recording clean di sini. Mari langsung kita install. Pilih bahasa, pilih keyboard layout, dan di sini dia tanya mau update langsung atau tidak. Saya tidak centang ya, karena kan baru dirilis, jadi pasti update-nya masih sedikit. Nah, ini bagian yang paling penting, installation type-nya itu yang pilihan pertama, atau yang kedua itu menghapus semua, atau yang ketiga kita custom. Saya mau lihat yang custom dulu ya. Jadi kita bisa lihat pantau harddisk kita 40 GB yang free tadi ada terlihat di sini. Kita sebenarnya tinggal custom aja. Cuman karena tadi ada satu menu utamanya ya, yaitu install Backbox alongside Windows 7. Jadi dia sudah deteksi ada Windows 7 dan dia akan dual bootkan kita guys. Nggak perlu kita custom lagi. Dan kita baca yang di format itu adalah partisi yang tidak ada Windows-nya. So aman, kita bisa continue. Langsung kita pilih time zone-nya. Masukkan nama kita Historical Linux, masukin passwordnya pendek aja ya, login automatic, dan tinggal kita continue, dan dia langsung menginstal. Walaupun installer ini bukan installer yang mudah seperti Calamaris ya, tapi masih bisa dibaca on the spot. Kita kalau mau dual boot masih aman. Nah, udah, langsung saya skip, sudah terinstall, dan langsung saya tinggal restart. Nah, singkat cerita sudah masuk kita ke Backbox Linux-nya. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat penting ya. Dia itu kalau kita update sesuatu, dia masih mencari
CD-ROM-nya guys, ini adalah penyakit bawaan dari Debian ya. Jadi kita harus ada satu langkah tambahan, yaitu kita mengedit file source.list. Ada tanda pagarnya, ya kita berikan tanda pagar supaya dia nggak lari ke CD-ROM, sehingga kita bisa menginstal program langsung dari internet, dari Mirror penyedia repositorinya. Oke, NeoFet sudah terinstall, kernelnya 6.8, sudah ketinggalan 1-2 bulan yang lalu. Ini adalah XFCE versi 4.18. Jadi Backbox ini berjalan di XFCE 2 GB saja seperti yang tadi saya terangkan. Nah, ini adalah menu-menu security tools-nya, penetration tools-nya. Dan seperti sering saya bilang ya, saya kan orang awam, kita bukan orang cyber, jadi hanya intip-intip saja. Tidak ada yang bisa saya demokan di sini. Sekilas menu-menunya itu kurang begitu familiar ya, karena saya sering melihat menu yang di Kali Linux. Kali Linux dengan Parrot itu sangat mirip, kalau yang ini agak lain lagi sendiri sepertinya. Ya sudah, hanya install dan masuk untuk melihat-lihat saja. Kita coba satu web namanya. Kita mau intip, mau mengintai website backbox.org-nya ya, punya si developer. Mari kita lihat. Nah, ini adalah data-data yang dikumpulkan. Sekali lagi, kalau kita orang cyber, sebenarnya semua distro itu bisa dipakai untuk latihan cyber security. Tinggal kita install programnya satu-satu. Hanya saja kalau kita ada di bidang cyber security, kita biasa punya banyak laptop yang untuk daily driver tersendiri, dan yang untuk latihan adalah sebuah laptop yang kita install distro yang khusus untuk penetration testing supaya terisolasi, aman guys. Oke. Kita coba lagi yang lain. Nah, sini saya mau mencoba mengenkripsi, menzip sebuah file. Saya kasih password ya, ABCDEF 6 digit. Lalu saya akan mencoba program password crackingnya untuk zip. Namanya itu adalah fcrackzip ya. Dulu di Parrot OS saya pernah mengetes yang namanya John. Itu adalah yang mudah sekali dipakai. Wah, ini dia langsung brute force satu-satu. Lama dong tunggunya. Oke, kita skip saja, dan selebihnya saya hanya lihat-lihat saja deh. Sambil kita minum kopi guys. Oh ya, ini kita ngetes Nmap ya. Nmap itu adalah sebuah aplikasi untuk mencari host, lalu mencari vulnerabilities networknya. Kita bisa scanning port, sesuatu yang sangat penting di cyber security. Dia ada satu menu anonymous untuk supaya kita bisa betul-betul tanpa jejak berkelana di dunia maya. Ini adalah forensic tools-nya. Autopsy tidak bisa jalan. GuiMagers ini untuk image ya, image dari mesin kita. APK tools untuk reverse engineering, kita bisa membongkar file APK. Semuanya perlu dipelajari satu-satu, dan di YouTube semua resourcesnya ada.
Untuk WiFi itu kenapa tidak ada Fern ya di sini? FERN itu biasa yang paling easy dipakai, populer dipakai. Dan yang ini semua kita kurang familiar. Nah, baiklah, ini installation dan review singkat Backbox Linux versi 9. Saya install dual boot dengan Windows 7, berjalan di sebuah laptop Sony Vaio, hanya 2 GB RAM, dan dia berjalan dengan mulus ya. Tidak ada nge-lag. Laptopnya sendiri memang bagus, walaupun sudah 10-an tahun, hardware-nya semua masih bagus. Memang kalau kita beli laptop branded akan tahan lama. Sony Vaio itu termasuk merek yang branded dan bagus di zamannya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di konten yang lain.